Assalamualaikum pemirsa TVmu, berjumpa dalam program Di Balik Layar Liputan Haji 2023 bersama saya Anelis Larasati Gufron. Di episode ini kita akan berbincang dengan salah satu jurnalis TVmu, Arina Nurrohma, yang hampir 2 bulan berada di Tanah Suci untuk melakukan peliputan serangkaian ibadah haji. Nah, sebelum kita berbincang dengan Arina Nurrohma, kita terlebih dahulu melihat tayangan berita ketika petugas haji dan jamaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemirsa, alhamdulillah petugas haji yang tergabung dalam Media Center Haji 2023 1444 Hijriah telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji setelah beberapa waktu yang lalu tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Setelah melakukan perjalanan panjang dari tanah air ke Jeddah, para petugas haji melaksanakan niat umroh dan juga berikhram dan dilanjutkan melakukan ibadah umroh. Dan setelah melakukan kegiatan ibadah umroh yang telah selesai dilakukan, para petugas haji yang tergabung dalam Media Center Haji akan kembali ke kantor daerah kerja Makkah, dan kemudian para petugas istirahat sejenak dan selanjutnya melakukan pengecekan akomodasi dan juga transportasi maupun kesiapan-kesiapan dalam rangka menyambut jamaah haji yang akan tiba di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Tak hanya itu, para petugas haji juga memastikan bagaimana fasilitas-fasilitas bagi jamaah haji lansia untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Arina Nurrohma memberitakan dari Makkah, Arab Saudi. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan ketika petugas haji dan jamaah haji diberangkatkan ke Mekah. Nah, sekarang saya sudah berada sama Kak Arina. Halo Kak Arina. Halo Ara. Bisa diceritakan nggak persiapan sebelum peliputan di Mekah? Baik Ra, jadi memang perjalanan ibadah haji dan juga peliputan ibadah haji ini memang sesuatu yang spesial. Dan ini tahun kedua TV Muhammadiyah diberangkatkan atau ikut rangkaian ibadah haji sekaligus peliputan di Arab Saudi ya. Kebetulan saya mendapatkan daerah kerja Makkah. Dan proses itu melakukan seleksi sebelum kita berangkat dari Mekah, begitu. Memang rangkaiannya cukup panjang, Ra. Kita ikut seleksi, kemudian sempat wawancara juga, kemudian setelah lolos, kemudian saya yang kebetulan lolos mengikuti rangkaian bimbingan teknis. Bagaimana nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika berada di Mekah dan juga apa saja yang nantinya akan dilakukan, kayak gitu. Baik Kak, pasti kan ada perbedaan nih ya, Jakarta dengan Mekah. Lalu apakah Kakak merasakan ada culture shock di Mekah? Oke. Jadi kalau setibanya nih, saya akan menceritakan dulu begitu kita tiba di Mekah begitu. Kita itu pertama kali berkumpul dulu dalam satu hotel, kemudian diberangkatkan. Kita sampai karena kita dakar Mekah, makanya kita turun di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Nah, di Jeddah itu seluruh petugas melakukan berikhram begitu. Nyampe di bandara saja itu kita sudah merasakan yang namanya suasana yang berbeda begitu dengan Indonesia, di mana kita memang harus menaati peraturan-peraturan yang ada di Arab Saudi kan, terus juga kita harus berikhram. Nah, ketika berikhram kita harus menjaga ada larangan-larangan yang nggak boleh kita langgar, karena itu bagian dari rangkaian ibadah haji, kita melakukan ibadah umroh. Begitu sampai di perjalanan Jeddah, kebetulan itu sudah malam, kita menuju Makkah itu dalam kondisi udah dini hari. Jadi kita melakukan rangkaian umroh itu pas dini hari ke pagi, jadi subuh. Jadi kita sholat subuh di Masjidil Haram. Itu rangkaian ibadah haji selesai. Nah, itu baru kita melihat suasana di Mekah, Ra.
Jadi memang kita perbedaan, terutama yang bisa saya rasakan adalah perbedaan suhu. Suhu di sini kan cukup sejuk ya, panas pun masih udaranya masih bisa kita tolerir lah gitu ya. Masih ada sejuk, masih kalau pagi itu masih bisa menemukan embun, suara burung begitu. Di sana ada juga banyak burung karena memang di Masjidil Haram atau di area tanah haram itu memang tidak binatang itu benar-benar dilindungi dan tidak bisa membunuh sembarangan gitu. Pagi hari itu yang dirasakan memang berbeda, sedikit panas, kering gitu ya. Itu yang saya rasakan gitu. Itu sih paling perbedaan suhu yang cukup sama panas itu bisa dirasakan semua yang datang ketika melaksanakan ibadah haji. Kan kakak sudah gabung di Media Center Haji. Ya. Lalu apa saja kegiatan Media Center Haji di Mekah, Kak? Ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita baru sampai di Jeddah kita sudah harus masuk dalam rangkaian ibadah haji, baik itu petugas maupun jemaah haji. Jadi rangkaian ibadah hajinya adalah melakukan umroh wajib tadi, Ra. Jadi begitu sampai kita melakukan umroh wajib, kita ihram kita melakukan niat untuk umroh wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji di Jeddah. Setelah itu menuju Makkah untuk melakukan umroh, rangkaian umroh mulai dari tawaf, kemudian sa'i. Setelah sa'i kita tahallul. Setelah tahallul kita bisa melepas ihram kita kan. Nah, itu diberi kesempatan tuh sampai siang, begitu sampai siang itu untuk istirahat. Jadi untuk memulihkan energi kita. Perjalanan dari tanah air ke Mekah itu kan 10 jam penerbangan dan itu mempengaruhi fisik kita. Jadi kita diberikan kesempatan sampai siang untuk istirahat. Nah, sore kita sudah melakukan peliputan langsung karena di Dakar Mekah itu ritmenya memang berbeda dengan daerah kerja Madinah maupun bandara begitu. Kita benar-benar langsung kerja. Jadi begitu sampai setelah umroh istirahat bentar, terus kita langsung menyambut kedatangan jamaah haji gelombang pertama dan kloter pertama gitu. Baik Kak Rina, kita akan melihat tayangan keberangkatan jamaah haji kloter pertama. Berikut ini. Pergerakan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah telah tiba. Satu kloter sebanyak 392 jamaah dari Makassar menempati hotel di daerah sektor daerah kerja Mekah di wilayah Shisa. Kepala Sektor 3 Mekah sampaikan jamaah yang baru datang diberi sambutan oleh petugas hotel yang mereka tempati dan beristirahat sejenak, lalu lakukan ibadah umroh wajib. Sebanyak 63 jamaah lansia yang menggunakan kursi roda di kloter 3 ada 12 orang. Petugas persiapkan kebutuhan lansia dengan matang, mengingat lansia merupakan jamaah prioritas. Jamaah haji kloter 1 dari UPG dengan jumlah 392 jemaah. Jemaah tersebut akan ditempatkan di Hotel 301. Nah, setelah jemaah kami turunkan dari bus, jemaah tersebut kami persila untuk beristirahat terlebih dahulu sekitar 2-3 jam. Selanjutnya kami akan berangkatkan menuju ke Haram untuk melaksanakan umrah wajib. Mereka melaksanakan umrah wajib kurang lebih 2 jam. Ya. Setelah itu kami pulangkan mereka dan beristirahat di hotel. Berarti teknisnya untuk jamaah datang langsung umroh gitu ya Pak ya? Ya, tapi istirahat dulu lah. Mereka kan kecapean dari Madinah, ya, kurang lebih 6 jam menuju Mekah. Nah, kami istirahatkan dulu 2-3 jam. Kalau mereka sudah ready, sudah bugar kembali, sehat kembali, kami akan mengantar mereka menuju ke Haram untuk melaksanakan umrah. Hadir dalam penyambutan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas yang telah mempersiapkan penyambutan dengan baik, dengan terus memperhatikan penuh dari petugas haji. Terima kasih kepada teman-teman petugas yang telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya sempat bertanya tadi di atas bagaimana perasaan mereka. Mereka menyampaikan bahwa ini termasuk karena sejak dari Madinah mereka merasa petugas ada hadir terus
dan terus memberikan perhatian kepada para jamaah dan termasuk juga jamaah yang sekarang ini banyak lansianya ya. Tadi saya sempat bertanya ada yang 78, ada yang 72 ya, ada yang 69. Nah, ini tentu memerlukan perhatian penuh ya dari teman-teman. Tak hanya itu, baik Iqbal maupun Abdul berharap jamaah haji menjaga stamina dan tidak memforsir energinya agar tidak mengalami kelelahan saat puncak haji. Arina Nuroma memberitakan dari Mekah, Arab Saudi. Kak Arina bisa ceritain nggak nih kondisi jamaah haji saat di Mekah? Oke, Ra, tadi itu tayangan di mana saya dan juga teman-teman MCH begitu sampai tadi kedatangan ya setelah umroh. Jadi kita itu melakukan peliputan untuk menyambut jamaah haji kloter pertama, gelombang pertama ketika sampai di Mekah. Nah, setelah itu kita semuanya memang melakukan rangkaian kegiatan lainnya di mana jamaah haji ini setelah flight yang cukup panjang gitu ya, 10 jam, tentu saja butuh yang namanya istirahat sebentar begitu. Nah, itu tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua petugas gitu ya untuk terus memantau kesehatan para jamaah haji untuk nantinya jamaah haji ini bisa melakukan pelaksanaan haji, rangkaian ibadah hajinya agar lancar begitu. Nah, oke Kak, lalu bagaimana pengalaman bersama jamaah yang ditemui ketika liputan kedatangan Kak? Oke. Macam-macam, Ra. Jadi kita itu menemukan jamaah haji dengan kondisi yang macam-macam. Jadi karena perjalanan yang cukup panjang itu, Ra, banyak jamaah haji yang ada yang sakit di perjalanan begitu dan harus menggunakan kursi roda. Nah, peran petugas haji termasuk MCH ketika melakukan proses peliputan ini nih ada satu nih, saya menemui jamaah membantu jamaah perempuan untuk mendorong kursi gitu, mendorong kursi roda jamaah haji untuk sampai ke kamarnya gitu. Dan juga tak hanya itu, dalam proses peliputan kedatangan kami juga kadang harus menolong para petugas haji di sektor untuk mengangkat koper, untuk menata koper, kemudian menyambut jamaah, menanyakan kondisi jamaah, dan kondisi jamaah itu bermacam-macam. Ada yang dalam kondisi yang sakit harus didorong. Terus ini kan haji ramah lansia, banyak lansia yang memang perjalanan yang panjang itu memang kita prioritaskan. Jadi macam-macam sekali yang jamaah yang kita temui. Baik Kak Arina, ternyata luar biasa ya dinamika peliputan saat di Mekah. Oke Permisa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke Permisa, kembali lagi bersama kami dalam program Di Balik Layar Liputan Haji 2023. Sekarang kita akan melihat tayangan tentang fasilitas Armina berikut ini. Jelang puncak haji, sejumlah persiapan di Ar-Muznah dilakukan. Di antaranya penambahan fasilitas di Arafah Mina berupa rasio toilet dinaikkan dari 1 toilet untuk 150 menjadi 50 jamaah. Selama ini rasio toilet di Arafah 1 berbanding 150. Tahun ini ada penambahan toilet sehingga rasionya menjadi 1 berbanding 50. Tak hanya toilet, tahun ini sudah sepenuhnya instalasi sehingga daya listrik lebih tinggi. Dengan begitu diharapkan menjadikan AC lebih dingin dan juga support listrik untuk alat kesehatan juga lebih optimal. Sedangkan khusus di Mina, jika tahun sebelumnya lantai tenda menggunakan batako, namun tahun ini lantai tenda sudah menggunakan keramik sehingga lebih nyaman untuk ditempati setelah digelar karpet dan busa. Arina Nurrohmah memberitakan dari Mekah, Arab Saudi. Oke baik Kak Arina, bisa ceritain nggak nih apa saja yang kakak temui dalam fasilitas jelang puncak haji? Baik, seperti tayangan tadi tuh Ra, kalau persiapan Armina ini biasanya kan selain kita meliput kedatangan ya, sebelum puncak haji itu pasti jamaah haji terus berdatangan, gelombang pertama, gelombang kedua begitu. Gelombang pertama itu biasanya langsung ke Mekah, gelombang kedua dari Madinah gitu. Dan persiapan-persiapan apa sih yang biasanya dilakukan adalah pengecekan fasilitas gitu. Pengecekan fasilitas ini salah satunya adalah bagaimana memastikan
fasilitas yang ada di Arafah, Muzdalifah, sama di Mina. Pengecekan fasilitasnya itu seperti apa, Ra? Salah satunya adalah kesiapan tenda jamaah, kemudian bagaimana persiapan konsumsinya, kemudian yang kemarin konsen di tahun ini itu adalah penambahan toilet. Jadi kalau tahun sebelumnya toilet itu masih terbatas, di tahun ini itu penambahan toilet itu cukup banyak, baik itu di Arafah maupun ada di Mina gitu. Dan tak hanya itu, persiapannya lagi adalah bagaimana memang ada tenda-tenda ini benar-benar dipastikan ketika pas puncak haji itu dalam keadaan sudah rapi, sehingga jamaah haji juga bisa nyaman ketika wukuf di Arafah, kemudian melanjutkan kegiatannya di Muzdalifah maupun di Mina. Salah satunya adalah dengan adanya kasur busa. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang hanya tenda saja tanpa ada kasur. Nah, kasur ini ada beberapa tahun ini saja sudah, dan peningkatan fasilitas kemungkinan akan terus diperbaiki di tahun yang akan datang gitu. Oke, baik Kak Rina. Boleh ceritain nggak di balik layar sebelum puncak haji? Apa ya, Ra? Ketika kita liputan tuh banyak dinamikanya ya. Kita selain berhubungan langsung dengan jamaah, ternyata memang ketika perjalanannya saja sudah menguras tenaga, dan tahun ini itu tahun di mana tantangan haji itu sangat besar sekali. Karena mayoritas dari jamaah Indonesia itu hampir 70%-nya adalah jamaah lansia. Jadi tantangannya ada di situ. Ketika puncak haji tantangannya apa? Banyak jamaah yang sakit gitu. Karena kelelahan memforsir di awal pra puncak haji, mereka umroh, kemudian umroh secara berlebihan, makanya terus suhu di Arab Saudi itu cukup tinggi sekali, sekitar 43 ke atas itu bagi lansia dan juga jamaah yang berisiko tinggi itu tentu saja sangat berat sekali, dan itu kami juga merasakan ya tantangan di situ. Jadi ketika peliputan kita bertemu jamaah, kita nggak bisa untuk tidak menolong para jamaah. Kita tentu saja akan menghentikan aktivitas peliputan kita dengan memprioritaskan menolong jamaah. Itu sih yang menjadi tantangan kita, bahwa kita sebelum berangkat ke Makkah itu bagaimana baik kita sebagai jurnalis MCH ketika sudah menjadi petugas haji, memang prioritas kita adalah memastikan dan juga kesehatan dan keselamatan para jamaah ini. Lalu ada nggak hal unik saat berada di Mekah, Kak? Hal unik macam-macam bertemu dengan karakter yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Ternyata menjadi sesuatu hal yang menjadi bagian pengalaman yang luar biasa gitu. Ketika kita bertemu dengan petugas haji dari dari daerah lain gitu, dengan bahasa yang berbeda gitu, dengan karakter yang berbeda, itu bekerja samanya itu memang benar harus beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang, kalau yang unik biasanya adalah di makanan, karena kita awal-awal itu alhamdulillahnya di Dakar Makkah itu ada koki yang memang dari Sukabumi dan juga Jawa Barat gitu, masih bisa ditolerir. Tapi saya mendengar cerita dari teman-teman yang di Madinah itu memang mereka tidak dimasak oleh koki-koki Indonesia. Jadi walaupun makanannya Indonesia tapi terasa hambar gitu, terasa berbeda dengan makanan Indonesia. Itu yang unik sih. Kita menemukan keunikan di mana kita harus bisa beradaptasi dengan cepat makanan yang memang sangat berbeda sekali. Dan saya baru tahu bahwa aktivitas penduduk Arab Saudi itu ketika malam hari, siang hari memang kota Makkah seperti kota yang sepi gitu. Ternyata ketika malam hari banyak anak kecil berlari-larian di taman-taman kota, kemudian aktivitasnya itu terpusatnya di Masjidil Haram. Jadi kalau saya menemuinya kalau pas malam hari itu justru banyak anak kecil bermain di area Masjidil Haram. Saya pikir Masjidil Haram hanya tempat untuk beribadah. Ternyata di sana banyak sekali penduduk Makkah itu justru aktivitasnya ketika malam sampai subuh itu banyak sekali anak kecil berlarian. Kemudian di situ ada pusat-pusat perbelanjaan dan juga makanan. Itu yang saya temui dan cukup kami semua, ternyata aktivitas
penduduk Makkah itu ketika malam hari, dan justru ketika siang hari aktivitasnya cukup lengang gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita jeda dulu. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Peliputan Haji 2023. Kita akan melihat tayangan himbauan-himbauan dan pelayanan kesehatan berikut ini. Setelah melaksanakan ibadah Arba'in sejak kemarin secara bertahap, jamaah pada hari ketiga ada sekitar 17.152 jamaah telah berada di Mekah. 5 kloter yang mulai masuk ke Makkah yakni kloter 1 dari embarkasi Jakarta sebanyak 393 jamaah, kemudian kloter 1 embarkasi Solo sebanyak 360 jamaah, kloter 1 dari embarkasi Makassar sebanyak 393 jamaah, termasuk kloter 1 embarkasi Aceh sebanyak 393 jamaah dan kloter 1 embarkasi Medan sebanyak 370 jamaah. Untuk pengerahan jamaah haji dari Madinah ke Mekah mulai dari Bir Ali di mana pemberangkatan gelombang pertama dilakukan pada pukul 14.00 waktu Arab Saudi sebanyak 3 kloter. Sedangkan gelombang kedua pemberangkatan dijadwalkan pada pukul 16.00 waktu Arab Saudi sebanyak 2 kloter. Untuk menyambut jamaah haji, pihak PPIH akan menempatkan sejumlah petugas di sejumlah titik di Bir Ali untuk memantau pergerakan jamaah haji. Ada 5 pos yang akan disiapkan di Bir Ali, mulai dari pos masuk hingga pos pemberangkatan bus menuju Mekah. Arina Nurrohmah memberitakan dari Mekah, Arab Saudi. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan daerah kerja Mekah siap memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji. Kepala KKHI Mekah Edi Supriyatna mengatakan di KKHI Mekah terdapat 257 tempat tidur itu okupansi untuk jamaah haji. Dari 257 ada ruangan rawat inap wanita dan pria, IGD, ruang rawat inap psikiatri, lalu ICU. Edi Supriyatna menambahkan fasilitas yang ada di KKHI Mekah pertama kebutuhan awal saat di IGD. Kemudian kami juga memiliki fasilitas laboratorium, radiologi, untuk kebutuhan obat dan perbekes farmasi apotik depo. Di sini di KKHI Mekah terdapat 257 tempat tidur, itu okupasinya untuk jamaah haji. Dari 257 itu ada ruangan yang kita siapkan tuh ruangan rawat inap wanita dan pria, kemudian ruangan IGD dari bawah, ruangan IGD, kemudian ruang rawat inap psikiatri, kemudian ICU. Fasilitas yang ada di KKHI Mekah itu pertama dari tempat kebutuhan awal itu di IGD, gawat darurat. Kemudian kami juga memiliki fasilitas laboratorium. Jamaah yang baru tiba dari Madinah dan jamaah haji di gelombang 2 ke Mekah itu akan mendapatkan suhu tinggi, di mana suhunya tinggi kelembapan rendah. Untuk antisipasi itu harapannya agar para jamaah tetap sehari-hari mengkonsumsi makanan yang disediakan dan menjaga kesehatan agar bugar. Terutama para jamaah dihimbau minum air ditambah oralit agar tidak dehidrasi. Arina Nurrohmah memberitakan dari Mekah, Arab Saudi. Baik Kak, tadi kan kita sudah melihat tayangan. Ternyata banyak sekali nih himbauan-himbauan jelang puncak haji. Lalu apa sih yang terjadi di Mekah? Oke, jadi di Mekah itu dinamikanya jelang puncak haji selain tadi isu kesehatan, itu banyak sekali. Makanya di awal-awal puncak haji itu, awal-awal pra-puncak haji itu memang benar-benar kita memastikan kesehatan jemaah haji. Salah satunya adalah himbauan untuk di mana jemaah haji harus mengkonsumsi minuman secara rutin. Karena cuaca yang sangat ekstrim, sehingga jemaah diminta untuk suplai vitamin, kemudian minum secara berkala, itu sangat penting sekali untuk menghindari dehidrasi, dan juga himbauan untuk tidak melakukan aktivitas berlebih. Ini selalu digaungkan ya selama pra puncak haji itu. Terus jamaah haji juga diminta untuk ketika keluar ruangan menggunakan alat-alat seperti topi, kemudian kacamata gitu. Dan yang paling
cukup berbeda adalah ketika ada kejadian-kejadian seperti kebakaran di hotel gitu karena keteledoran, karena jamaah haji lupa untuk mematikan alat pemanas air. Nah, itu juga menjadi himbauan yang terus-menerus ketika akan keluar dari kamar untuk mematikan perlengkapan yang berhubungan dengan listrik. Kemudian untuk naik lift juga kita himbau untuk tidak memaksakan diri ketika liftnya itu full gitu ya di hotel, karena pernah ada kejadian juga lift itu anjlok karena kapasitasnya terlalu padat. Kemudian jamaah haji juga dihimbau jelang puncak haji untuk melakukan aktivitas yang ringan saja, jangan memforsir aktivitas misalnya umroh berkali-kali seperti itu untuk dihindari, apalagi jamaah yang memiliki resiko tinggi kesehatannya dan jamaah lansia gitu. Banyak sekali himbauan-himbauannya. Terus jamaah haji juga dihimbau untuk makan secara teratur. Terus ada juga himbauan jelang Armina itu fasilitas layanan di stop gitu. Salah satunya adalah bisolawat. Bisolawat itu yang mengangkut jamaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah gitu, Ra. Dan juga jelang puncak haji juga ada layanan di stop, salah satunya adalah layanan konsumsi yang biasanya jamaah haji di pemondokan itu mendapatkan layanan konsumsi 3 kali sehari. Itu 2 hari jelang pemberangkatan ke Armina, jamaah haji itu di stop karena akan difokuskan jamaah haji nanti mendapatkan konsumsinya itu ada di Arafah, Muzdalifah sama Mina gitu. Dan juga kondisi Arab Saudi pada waktu itu kan sangat padat sekali, jadi distribusi makanan dan juga layanan transportasi seperti bus lawat ini difokuskan untuk mengangkut jamaah nanti 1 minggu itu, makanya dihentikan layanannya. Itu himbauan-himbauannya. Oke, baik Kak. Lalu apa yang terjadi saat puncak haji terkait kesehatan jamaah haji nih? Nah, kabar kurang baiknya adalah ketika jelang puncak haji itu banyak sekali jamaah yang kelelahan. Nah, padahal kita sudah memberikan himbauan-himbauan gitu dari petugas haji memantau kesehatannya gitu, Ra. Jamaah haji itu masih banyak yang mengalami kelelahan dan harus dirawat. Makanya waktu itu sekitar 1 minggu full itu petugas haji melakukan screening kesehatan di berbagai sektor penginapan untuk jamaah haji ini memantau kesehatannya. Jadi karena ibadah haji itu harus wukuf, jamaah haji harus wajib wukuf dan berada di Arafah. Jadi sebelum tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji akan diberangkatkan itu kondisinya harus benar-benar staminanya bagus gitu. Jadi ibadah haji perlu kita ingatkan bahwa nanti bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun depan ya, bahwa harus memastikan dirinya benar-benar harus fit gitu ya dengan mendengarkan himbauan-himbauan dari petugas haji gitu, Ra. Oke, baik Kak. Lalu ada nggak nih tips untuk kegiatan peliputan untuk jamaah dan petugas? Oke. Untuk petugas haji dulu. Kalau untuk petugas haji sebenarnya sama porsinya dengan jamaah haji. Petugas haji itu sama beratnya juga. Ketika nantinya jelang puncak haji, karena di awal petugas ini sudah bekerja memastikan para jamaah di sektor, terutama sektor transportasi ya, dan juga sektor khusus ada di namanya sektor khusus di Masjidil Haram. Kalau di Madinah ada sektor khusus Madinah, itu yang menjaga jamaah haji kalau ada yang tersesat. Biasanya banyak sekali jamaah itu kasusnya tersesat di Masjidil Haram, kemudian kalau di Madinah ya di Masjid Nabawi gitu. Nah, itu menguras energi sekali, Ra. Jadi tipsnya adalah bagaimana memastikan kondisinya, jadi tidur dengan cukup atau istirahat dengan cukup, mencuri-curi waktu untuk istirahat. Jadi jangan memforsir di kegiatan haji ini sehingga nanti pas puncak hajinya justru kita malah sakit gitu. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan saya pun nih di balik layarnya atau cerita di balik layarnya adalah ketika saya wukuf pun saya sempat sakit gitu. Sebelum wukuf, H-1 jelang wukuf saya sakit. Jadi saya mengalami sakit kepala yang cukup lumayan, sehingga saya untuk bangun pun saya nggak sanggup. Karena ketika saya membuka mata, itu kondisinya udah kayak berputar-putar gitu. Jadi sampai dokter datang ke tempat
kamar saya gitu, dipantau sama teman-teman satu kamar dan juga tim Kemenak gitu ya. Sampai ada kata-kata dokter yang akhirnya memotivasi saya untuk bisa sembuh dan besok bisa berangkat wukuf. Arina, kalau kamu nggak sembuh nih gitu, dokter pada waktu itu menceritakan kalau kamu nggak sembuh, kamu akan disafari wukufkan seperti jamaah haji yang sedang sakit gitu. Nah, itu yang memotivasi saya untuk bisa akhirnya sembuh dan bisa mengikuti rangkaian ibadah haji seperti jamaah haji dan juga petugas lainnya. Jadi tipsnya memang benar-benar harus menghemat energi di awal di awal pra puncak haji, karena kegiatan puncak haji itu membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Jangankan kita yang masih muda gitu, kita aja kelelahan, apalagi jamaah haji yang memang seperti lansia atau berisiko tinggi, itu benar-benar memang di pas sebelum puncak haji itu memang harus menjaga dan menghemat energi gitu, Ra. Oke Kak Arina, terima kasih nih. Ternyata banyak sekali pengalaman Kak Arina saat berada di Arab Saudi. Nah, oke pemirsa, terima kasih. Itu episode pertama dalam program Di Balik Layar Liputan Haji 2023 bersama saya Anelis Larasati Gufron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.